Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurlaidi dengan NIM 201230121. Saya dari kelas PAI 4H. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk UAS mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Batam, jangan lupa membeli ikan. Mari kita bahas warisan dalam Islam agar hidup adil penuh keberkahan. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul pergolongan ahli waris dan hak masing-masing. Yuk kita bahas. Nah, di sini saya akan membahas 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pandangan Islam mengenai ilmu hukum mawaris pembagian warisan. Yang kedua, pembagian warisan menurut hukum perdata. Yang ketiga, pembagian warisan menurut hukum adat. Yang keempat, macam-macam ahli waris dan hak-haknya. Dan yang terakhir, tata cara dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pembahasan pertama yaitu mengenai pandangan Islam mengenai ilmu hukum mawaris pembagian warisan. Hukum membagi warisan adalah wajib, karena merupakan kewajiban memberi harta kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam pembagian harta, harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Harta dibagi sesuai dengan aturan warisan jika yang mempunyai harta benar-benar dinyatakan meninggal dunia. Jika harta itu dibagi sebelum yang mempunyai harta meninggal dunia, maka pembagian itu dinamakan hibah dan tidak harus sesuai dengan aturan-aturan warisan dalam Al-Quran. Akan tetapi diharapkan memenuhi rasa keadilan di antara yang diberi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pembagian warisan menurut hukum perdata. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin, layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak sah. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris. Hal itu sesuai dengan Pasal 852 KUH Perdata. Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yaitu yang pertama, ahli waris golongan 1. Nah, yang termasuk dalam ahli waris golongan 1 ini yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda ataupun duda. Ahli waris golongan kedua yang termasuk dalam ahli waris golongan kedua itu yaitu ada ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris. Selanjutnya, ahli waris golongan 3 yang termasuk dalam ahli waris golongan 3 yaitu ada kakek, nenek dari garis ayah, dan kakek, nenek dari garis ibu. Nah, yang keempat itu ahli waris golongan 4. Yang termasuk dalam ahli waris golongan ini yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke-6. Adapun ketentuan-ketentuan menjadi ahli waris menurut hukum perdata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki hak atas harta. A. AB intestato, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang. B. Testamenter, yaitu yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang dibuat sewaktu hidupnya. C. Ketentuan Pasal 2 KUH Perdata membuat ketentuan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian dalam harta warisan. Yang kedua, dinyatakan patut mewaris. Selain yang terdapat pada pasal 838 KUH Perdata, yaitu mengenai seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris. Hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris menurut hukum waris perdata yaitu yang pertama, hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan. Yang kedua, hak saisin. Yang ketiga, hak beneficiari. Yang keempat,
hak hereditatis petitio. Selanjutnya yaitu pembagian warisan menurut hukum adat. Menurut Hilman Hadikusuma, para waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika ia lahir hidup. Tetapi tidak semua anak adalah ahli waris. Kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah ibu, kakek nenek, waris anggota kerabat, dan waris lainnya. Setiap keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisannya yang satu sama lain berbeda-beda. Itu seperti yang pertama, ada sistem patrilineal, yaitu terdapat biasanya itu dalam suku Batak. Nah, jadi gimana sih sistem patrilineal itu? Nah, sistem patrilineal yaitu yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki. Yang kedua, itu ada sistem matrilineal, itu seperti suku Minangkabau di Sumatera Barat. Nah, di sistem matrilineal ini, itu biasanya menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Yang ketiga, itu ada sistem parental atau bilateral, di mana ia akan menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam ahli waris dan hak-haknya. Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ahli waris ashab al-furud. Jadi, ahli waris ashab al-furus yaitu ia menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam Al-Quran, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Yang kedua itu ada ahli waris as-sabah, yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta waris dibagikan kepada ahli waris ashab al-furud. Yang ketiga yaitu ahli waris zawi al-arham, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan Al-Quran tidak berhak menerima warisan. Pembahasan yang keempat yaitu macam-macam ahli waris dan hak-haknya. Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ahli waris hajib dan ahli waris mahjub. Apa sih ahli waris hajib itu? Nah, jadi ahli waris hajib adalah ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkan dapat menghalangi ahli waris yang lain. Yang kedua yaitu ahli waris mahjub. Apa sih ahli waris mahjub itu? Nah, jadi ahli waris mahjub adalah ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan jika yang menghalanginya tidak ada. Sedangkan apabila ahli waris dilihat dari jenis kelamin yang berhak warisan, baik ahli waris nasabiyah maupun sababiyah, seluruhnya ada 25 orang yang terdiri dari 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan. Nah, teman-teman, pembahasan terakhir yaitu tentang tata cara dalam pelaksanaan pembagian warisan. Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat mewaris. Antara lain, yang pertama, itu ada biaya perawatan jenazah. Yang kedua, lunasan utang piutang, yaitu hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah itu contohnya ada zakat, kafarat, dan sebagainya. Kalau hutang kepada manusia itu bisa hutang berupa uang maupun utang-utang lainnya.
Nah, yang ketiga, pelaksanaan wasiat. Wajib menunaikan seluruh wasiat mewaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun mewaris menghendaki lebih. Nah, tidak terasa ya teman-teman, ternyata kita udah berada di penghujung pemaparan materi. Nah, di akhir ini saya akan membacakan sebuah kutipan. Rezeki memang sudah diatur, namun pembagian warisan adalah ujian keikhlasan. Biarkan keadilan berbicara, bukan emosi. Dan terakhir akan saya tutup dengan pantun. Harta dunia hanya titipan, jangan jadi sumber perpecahan. Warisan dibagi dengan keikhlasan, agar tercipta kasih dan kedamaian. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.